Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran matematika peminatan kelas 12 IPA. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai limit tak hingga pada fungsi trigonometri. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang materi ini, alangkah baiknya Anda sekalian ditemani oleh pulpen sama kertas untuk membuat catatan-catatan kecil sehingga tayangan ini lebih bermakna. Baik, kita akan memulai dari yang pertama mengenai konsep dasar dari limit tak hingga pada fungsi trigonometri ini. Kembali kita harus mengingat grafik dari fungsi Y sama dengan sin X, dimana kalau kita perhatikan grafiknya, ini grafiknya selalu periodik, berulang. Jadi karena grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X ini selalu periodik, selalu terjadi perulangan, maka berapapun nilai X yang mau kita ambil, sebesar apapun, maka itu akan terjadi pengulangan-pengulangan nilai fx-nya. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa limit sin X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan tidak ada. Karena kenapa? Berapapun nilai X yang akan kita ambil, sebesar apapun, itu akan terjadi perulangan dari nilai fx sebelumnya. Baik, ini yang pertama, limit sin X untuk X mendekati tak hingga itu nilainya tidak ada. Ya. Begitu pula dengan fungsi Y sama dengan cos X, di mana dari grafik fungsinya ini juga terjadi secara periodik. Dia akan nilainya itu akan berulang, ya, sehingga sama dengan sin X, maka limit dari cos X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan tidak ada, ya, karena sekali lagi sebesar apapun nilai X yang akan kita ambil dari fungsi ini, maka akan terjadi perulangan nilai fx, ya, sehingga limit tak hingganya itu tidak ada. Jadi sekali lagi, limit cos X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan tidak ada. Kemudian, kalau kita lihat dari grafik fungsi Y sama dengan sin X dibagi X. Kalau kita lihat grafiknya, bahwa jika kita ambil nilai X-nya itu adalah suatu bilangan yang sangat besar, maka fx itu mendekati sumbu koordinat X sama dengan 0. Begitupun kalau kita ambil nilai X sangat kecil, maka nilai fx-nya itu mendekati 0. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa limit sin X per X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Selanjutnya, kita lihat grafik fungsi Y sama dengan cos X per X. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa jika X itu kita ambil sangat besar, ya, maka nilai fx itu mendekati sumbu koordinat, yaitu X sama dengan 0. Begitu pula ketika X itu kita ambil sangat kecil, maka nilai fx itu mendekati 0. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa limit cos X per X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Ya, baik, dari beberapa penjelasan ini
Jadi yang harus kalian perhatikan adalah rumusan dasar dari limit tak hingga dari fungsi trigonometri ini adalah yang pertama bahwa limit tak hingga dari sin x per x itu sama dengan 0. Yang kedua, limit tak hingga dari cos x per x itu sama dengan 0. Baik, untuk mematangkan pemahaman kita di bagian ini, kita lihat contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai limit sin 2x per x untuk x mendekati tak hingga. Baik, dari bentuk ini kita akan modifikasi bentuknya menjadi limit sin 2x per 2x kali 2 untuk x mendekati tak hingga. Perhatikan modifikasi ini, ya. Kalau kita bagi 2 akan kembali ke bentuk pertama. Ini boleh kita lakukan, ya. Nah, dari bentuk ini kita kembali lagi ke rumusan yang tadi, bahwa limit tak hingga dari sin x per x itu sama dengan 0. Sehingga ini bentuknya sudah sama, 2x, 2x. Sehingga kita akan dapatkan limit sin 2x per 2x itu sama dengan 0. Limit konstanta sama dengan 2 ini. Sehingga 0 kali 2 sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, tentukan nilai limit sin 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Kita perhatikan ini, cara lain dari penyelesaian ini adalah ini kita akan lakukan permisalan, ya. Ya, kita misalkan yang pertama y sama dengan 1 per x. Di mana dari bentuk ini bisa kita ubah bentuknya menjadi x sama dengan 1 per y. Coba kalian perhatikan ini. Kalau saya mau masukkan nilai y sama dengan 0, maka saya akan dapatkan x sama dengan 1 dibagi 0. Yang hasilnya adalah tak hingga. Ya. Dari ini, saya bisa mengatakan bahwa untuk x mendekati tak hingga, maka y mendekati 0. Sehingga dari bentuk ini kita substitusikan y sama dengan 1 per x atau x sama dengan 1 per y, sehingga kita akan mendapatkan, ya, limit sin y ini karena sudah tadi kita permisalkan 1 per x itu sama dengan y. Limit sin y untuk y mendekati 0. Kenapa mendekati 0? Untuk ini, karena x mendekati 0, maka x mendekati tak hingga, maka y mendekati 0. Sehingga dari sini karena kita sudah mengganti variabel x ini menjadi variabel y, kita akan dapatkan limit sin y untuk y mendekati 0. Nah, nilai dari kalau kita lakukan substitusi langsung, kita akan dapatkan sin 0 sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan limitnya sama dengan 0. Kemudian contoh berikutnya, contoh soal yang ketiga, tentukan nilai limit x kali sin 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Sama seperti contoh yang kedua, di sini kita akan melakukan permisalan. Ya, di penyelesaiannya, misalkan y sama dengan 1 per x, maka x sama dengan 1 per y, sama seperti tadi kalau kita masukkan nilai y sama dengan 0, maka kita akan dapatkan x sama dengan tak hingga. Sehingga kita simpulkan bahwa untuk x mendekati tak hingga, maka y mendekati 0. Sehingga dari bentuk ini, nah kita substitusikan, kita akan dapatkan limit 1 per y ini diperoleh dari ini. X kita ganti dari menjadi 1 per y. Sehingga 1 per y sin y. 1 per x itu sama dengan y. Limit 1 per y sin y untuk y mendekati 0. Bentuk ini bisa kita tuliskan bentuknya menjadi sin y per y, limit sin y per y untuk y mendekati 0. Ingat kembali rumusan yang terdahulu bahwa
limit sin Y per Y untuk Y mendekati 0 ini sama dengan 1. Ya. Kita lihat contoh soal yang selanjutnya, itu contoh soal yang keempat. Tentukan nilai limit sin X tambah 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Kita akan memodifikasi bentuk ini menjadi limit sin X tambah 1 per X dibagi X tambah 1 per X kali X tambah 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Ini boleh kita lakukan modifikasi seperti ini. Karena kalau ini kita bagi, ya, maka akan kembali bentuknya ke bentuk awal. Nah, dari sini kita ubah bentuknya, kita modifikasi lagi X kali X kuadrat tambah 1 dibagi X, ya. Sehingga kita akan dapatkan di sini limit sin X kuadrat tambah 1 per X. Sekali lagi ini diperoleh dari perkalian silang ini, ya. Penjumlahan bentuk pecahan dengan bilangan biasa ini. X kali X kuadrat tambah 1 per X. Jadi X kuadrat tambah 1. Ya, sehingga kita akan memodifikasi bentuknya seperti ini. Nah, dari bentuk ini kalian perhatikan, ini sudah sama, X kuadrat tambah 1 per X. Di sini X kuadrat tambah 1 per X. Sehingga dari konsep dasar yang pertama, ini nilainya berapa? Ini nilainya 0. Ya. Kemudian, bentuk yang ini dari limit tak hingga pada bentuk aljabar. Coba kalian perhatikan di sini, pangkat variabel pembilang lebih besar dari pangkat variabel penyebut. Ya. Sehingga ini kita dapatkan bahwa ini nilainya adalah berapa? Tak hingga. Sehingga kita akan dapatkan nilai dari limit ini. Ini limitnya 0, nilai limitnya 0, ini nilai limitnya tak hingga. Sehingga kita akan dapatkan 0 kali tak hingga, ini sama dengan tidak terdefinisi atau tidak ada. Untuk di dasar-dasar di kalkulus, kita sangat disarankan jangan sampai terjadi pembagian dengan 0. Sehingga bentuk ini tidak memiliki nilai limit. Untuk contoh berikutnya, contoh soal yang kelima, tentukan nilai limit sin kuadrat X dibagi X kuadrat kurangi 5 untuk X mendekati tak hingga. Baik, kita seperti langkah yang di atasnya, kita akan melakukan modifikasi dari bentuk ini. Sehingga dari sini kita akan modifikasi menjadi sin kuadrat X per X kuadrat kali X kuadrat dikali 1 per X kuadrat kurangi 5. Ini jika kita bagi ini akan bentuknya akan kembali ke bentuk semula. Sehingga dari bentuk ini kita kalikan masing-masing sukunya dengan limitnya. Ya, kita akan dapatkan ini limit sin X kuadrat dibagi X untuk X mendekati tak hingga. Ini kita kalikan ke sini sehingga kita akan dapatkan limit X kuadrat dibagi X kuadrat kurangi 5. Nah, dari bentuk ini, ya, ini kita ubah lagi bentuknya menjadi seperti ini. Ini kurungnya kita keluarkan sehingga kita akan dapatkan limit sin X per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga dikalikan dengan limit ini. Dari konsep dasar di atas, ini nilai limit sin X per X untuk X mendekati tak hingga ini adalah berapa? 0. Ya. Dan untuk limit tak hingga dari bentuk aljabar, karena pangkat variabel tertinggi antara pembilang dan penyebut sama, maka ini nilainya berapa? 1. Ya. 1 bagi 1 sama dengan 1. Sehingga kita akan dapatkan nilai limitnya adalah 0 kali 1 sama dengan 0. Soal berikutnya, soal yang ke-6, ini adalah soal SBMPTN tahun 2017. Ya. Tentukan nilai limit akar 6Y cos 3 per akar Y
sin 5 per akar Y untuk Y mendekati tak hingga. Dari bentuk ini kita akan melakukan permisalan ya. Kita misalkan bahwa X itu sama dengan 1 per Y. Sehingga nanti kita akan dapatkan kalau kita lakukan perkalian silang, akar Y itu sama dengan 1 per X. Nah, dari sini kalau saya mengubah bentuk akar Y sama dengan 1 per X itu menjadi Y sama dengan 1 per X kuadrat, kemudian nilai X ini saya masukkan 0, maka kita akan dapatkan 1 per 0 sama dengan tak hingga. Sehingga dari sini kita mengatakan bahwa untuk Y mendekati tak hingga, maka X mendekati 0. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan modifikasi dan mensubstitusi perubahan permisalan kita yang tadi ke bentuk yang ini ya. Ya, kita akan dapatkan limit akar 6 kali 1 per X. Ya, karena di sini akar Y itu sudah kita misalkan 1 per X ya. Sehingga limit, sekali lagi limit akar 6 kali 1 per X kali cos 3X. Di sini ada 1 per Y, 1 per akar Y itu sama dengan X. Sebabnya di sini menjadi cos 3X. Kemudian di sini 5 per akar Y itu menjadi 5X ya. Sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Limit akar 6 1 per X cos 3X sin 5X untuk X mendekati 0. Karena dari sini ya, untuk Y mendekati tak hingga maka X mendekati 0. Oke. Selanjutnya, dari bentuk ini kita modifikasi kembali. Ini kita modifikasi ke sini. Limit akar 6 cos 3X sin 5X per X. Sehingga dari sini kita limitkan masing-masing unsurnya. Akar 6 kita keluarkan konstantanya. Akar 6 kali limit cos 3X kali limit sin 5X per X untuk X mendekati 0. Dari sini kita lakukan substitusi langsung dan kita gunakan rumus dasar dari limit trigonometri. Jadi kita akan dapatkan akar 6 kali kita masukkan 3 kali 0, 0. Sehingga kita dapatkan cos 0. Dari bentuk ini kita dapatkan nilainya adalah 5 per 1. Sama dengan 5. Sehingga dari sini kita dapatkan cos 0 sama dengan berapa? 1. Ya. Sehingga hasilnya adalah akar 6 kali 1 kali 5 sama dengan 5 akar 6. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.